Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2 pada muatan pelajaran IPA. Anak-anak hari ini akan belajar bersama Bu Isna. Oke anak-anak, masih semangat ya? Nah, hari ini kita akan membahas atau kita masih mengingat tentang sifat-sifat cahaya. Nah, salah satu sifat cahaya adalah cahaya dapat dipantulkan. Contohnya, benda yang dapat memantulkan cahaya adalah cermin, di mana cahaya akan memantul dengan baik pada permukaan yang halus. Cermin merupakan benda yang permukaannya halus sehingga cahaya akan dipantulkan kembali secara lurus atau teratur. Nah, anak-anak, di sini kita akan membahas berbagai jenis cermin. Yang pertama adalah cermin datar. Cermin datar merupakan cermin yang permukaan bidang pantulnya datar. Misalnya, cermin pada meja rias. Bayangan benda yang dibentuk oleh cermin datar memiliki dimensi ukuran atau panjang dan lebar, sama persis dengan dimensi benda. Jarak yang dibentuk antara benda dan cermin sama dengan jarak antar cermin dan bayangan. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Nah, anak-anak bisa memperhatikan contoh gambar yang sudah Bu Isna berikan ya. Nah, di situ merupakan gambar contoh cermin datar. Selanjutnya ada cermin cembung, di mana cermin cembung ini merupakan cermin yang permukaan bidang pantulannya melengkung ke arah luar. Misalnya cermin pada kaca spion. Bagian tengah cermin memiliki jarak lebih dekat ke benda daripada bagian tepinya. Ada sebuah titik imajiner yang menjadi pusat kelengkungan cermin yang memiliki jarak yang sama dengan setiap titik di permukaan cermin. Contohnya yang sudah Bu Isna berikan di situ ada cermin cembung. Pastinya anak-anak pernah melihat ya contoh gambar yang sudah Bu Isna berikan. Nah, bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung adalah maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya ada cermin cekung, di mana cermin cekung ini adalah cermin yang permukaan bidang pantulannya melengkung ke arah dalam. Nah, tadi kalau cermin cembung itu melengkung ke luar, kalau cermin cekung melengkung ke dalam. Misalnya reflektor pada lampu mobil dan lampu senter. Bagian tengah cermin memiliki jarak lebih jauh ke benda daripada bagian tepi cermin. Ada sebuah titik imajiner yang menjadi pusat kelengkungan cermin yang memiliki jarak yang sama dengan setiap titik di permukaan cermin. Sifat bayangan yang dibentuk adalah nyata atau maya, bergantung letak dan jarak benda yang ada di depan cermin. Oke anak-anak, selanjutnya apakah anak-anak tahu lup atau kaca pembesar? Iya, biasanya kalau anak-anak pernah lihat, kaca pembesar ini digunakan untuk membaca atau melihat suatu benda yang berukuran kecil. Nah, lup adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang berukuran kecil. Lup juga berfungsi memperbesar bayangan benda. Adapun alat optik adalah benda-benda yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya dalam penggunaannya. Nah, selain lup, alat optik yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya antara lain kacamata, kamera, mikroskop, dan periskop. Nah, nama lain lup adalah suryakanta. Lup sering digunakan oleh tukang reparasi jam tangan dan praktikan di laboratorium sekolah. Lup menggunakan lensa cembung. Bayangan yang dibentuk oleh lup memiliki sifat maya, tegak, dan diperbesar. Oke anak-anak,
Nah, dengan cara mata berakomodasi maksimum. Maksudnya di mana kita memandang objek pada titik dekatnya atau otot siliar bekerja maksimum untuk menekan lensa agar berbentuk secembung-cembungnya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, bayangan yang dibentuk loop harus berada di titik dekat mata. Setelah itu, benda yang diamati harus diletakkan di antara titik fokus dan lensa. Selanjutnya, kekurangannya dalam mata cepat lelah dan kelebihannya adalah yang perlu diperhatikan atau maksimum. Sifat bayangan adalah maya, tegak, dan diperbesar. Oke anak-anak, selanjutnya adalah dengan cara mata tidak berakomodasi. Nah, cara memandang objek pada titik jauhnya yaitu otot siliar tidak bekerja atau rileks dan lensa mata berbentuk sepipih-pipihnya. Nah, hal yang perlu kita perhatikan itu loop harus membentuk bayangan di jauh tak hingga. Ya, juga ada benda yang dilihat harus diletakkan di titik fokus. Dan yang terakhir, kelebihannya adalah mata tidak cepat lelah. Jadi, bedanya cara mata berakomodasi dan tidak berakomodasi ya anak-anak. Oke, anak-anak kelas 4 yang hebat. Hari ini selain kita mengingat kembali tentang sifat-sifat cahaya, kita juga sudah belajar mengenai beberapa bentuk. Selain itu juga kita sudah mengetahui atau belajar tentang loop atau kaca pembesar. Bu Isna harap kalian dapat memahami materi yang Bu Isna sampaikan ya. Oke, sebelum Bu Isna akhiri, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube dari Anak Prima. Terima kasih. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.